Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 TKJ 3 akan mempresentasikan tentang proses komunikasi data. Simak baik-baik ya. A. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses pengiriman dari sumber atau source ke penerima atau receiver yang menggunakan media transmisi. Media transmisi tersebut berfungsi sebagai jalur transmisi data yang dikirim. 1. Tipe channel transmisi. Tipe channel transmisi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Tipe transmisi satu arah. Tipe transmisi satu arah ini di mana sumber berfungsi sebagai pengirim. Begitu pula dengan penerima hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai penerima saja. B. Tipe transmisi dua arah berganti. Tipe transmisi ini dapat mengalirkan dua arah, namun aliran transmisinya hanya bisa dilakukan secara bergantian. C. Tipe dua arah serentak. Tipe transmisi ini di mana informasi data dapat mengalir dalam dua arah sekaligus. Kecepatan transmisi data dibagi ke beberapa jenis. Yang pertama, A. High speed network, yaitu kapasitas transmisi data lebih besar dari 20 Mbps. B. Medium speed network, kapasitas transmisi data 1 Mbps sampai dengan 20 Mbps. Low speed PC network, kapasitas transmisi data lebih kecil dari 1 Mbps. Media transmisi data, media yang digunakan untuk menghubungkan antara pengirim dan pengguna. Media transmisi data dibagi menjadi dua jenis. A. Guided media. Media transmisi yang mentransmisikan data dengan gelombang elektromagnetik menggunakan serat optik, kabel, atau konduktor fisik lainnya. Beberapa jenis media transmisi terpadu. 1. Twistor pair cable. 2. Coaxial cable. 2. Fiber optic cable. B. Unguided media adalah media transmisi pada jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Berikut beberapa media yang termasuk unguided media. 1. Gelombang mikro atau microwave. 2. Sinar inframerah. 3. Gelombang radio untuk seluler. 4. Sistem satelit. 5. Sistem sinar laser. 4. Jenis-jenis transmisi data. Transmisi data dapat dibagi menjadi dua, yaitu transmisi data serial dan transmisi data paralel. Transmisi data serial merupakan transmisi data yang hanya menyediakan satu jalur pengiriman data. Dalam satu jalur yang sama, bit-bit akan dikirimkan secara berurutan. Transmisi data serial juga dibagi menjadi dua, transmisi sinkron dan transmisi asinkron. Pada transmisi serial sinkron, dilakukan sinkronasi clock sebelum terjadinya komunikasi antara pengirim dan penerima. Sedangkan transmisi serial asinkron, sinkronasi clock tidak perlu dilakukan sebelum terjadinya komunikasi antara pengirim dan penerima. Transmisi data paralel. Transmisi data paralel merupakan jenis transmisi yang mengalirkan semua bit dari peran pengirim ke tujuan secara sama-sama dengan membagi data menjadi 8 bit. 5. Metode transmisi data. Metode transmisi data adalah bagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi menggunakan peralatan lainnya. Metode transmisi data dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Unicast, B. Multicast, C. Broadcast. Unicast merupakan metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau point-to-point. Dengan kata lain, pengiriman data dapat dilakukan satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Multicast merupakan sebuah metode pengiriman data dalam jaringan yang melakukan transmisi data ke banyak titik atau poin yang bergabung di grup alamat yang sama. Terakhir, broadcast merupakan suatu metode pengiriman data ke banyak perangkat sekaligus atau PTMP, point to multipoint.
Teknik transmisi. Berdasarkan teknik transmisi yang digunakan, teknik transmisi dalam proses pengiriman data dibedakan menjadi berikut. A. Teknik pengiriman baseband. Kelebihan teknik pengiriman baseband sebagai berikut. 1. Konstruksinya sederhana. 2. Biaya instalasi lebih murah karena tidak memerlukan modem. 3. Instalasi dan perawatan jaringan lebih mudah dilakukan. Sedangkan kelemahan teknik pengiriman baseband sebagai berikut. 1. Sambungan kabel ground atau pengaman sulit dilakukan. 2. Biaya instalasi mahal untuk area yang luas. 3. Dalam satu waktu hanya satu pasang komputer yang dapat berkomunikasi, sehingga kapasitas pengiriman menjadi terbatas. B. Teknik pengiriman broadband. Pada metode pengiriman broadband, sinyal akan diubah dari bentuk digital ke bentuk alat media yang digunakan berupa kabel koaksial broadband. Kelebihan teknik pengiriman broadband sebagai berikut. 1. Kecepatan dan kapasitas pengiriman data lebih baik. 2. Untuk sistem broadband nirkabel jangkauan lebih luas dan biaya lebih murah. Sedangkan kelemahan teknik pengiriman broadband sebagai berikut. 1. Biaya modem mahal. 2. Instalasi dan perawatan cukup sulit. 3. Harga media transmisi non-kabel relatif cukup mahal. 4. Detail tim, waktu tunda cukup lama karena harus dimodulasi terlebih dahulu. 7. Gangguan transmisi. Berdasarkan sifat gangguan pada transmisi, data dibedakan menjadi 2, yaitu A. Gangguan yang dapat diprediksi. 1. Redaman attention merupakan peristiwa di mana sinyal mengalami pelemahan selama melewati kabel atau kawah. 2. Delay merupakan keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan. B. Gangguan yang tidak dapat diprediksi. 1. Thermal noise. 2. Intermodulation noise. 3. Impulse noise. 4. Charge time. 6. Fading. 5. Echo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.